Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini akan saya bahas terkait ujian tengah semester kemarin. Di Classroom sudah mengumpulkan semua, namun ada yang terlambat dan ada terlambat itu yang konfirm, ada yang tidak. Nah, untuk soal TS itu sebenarnya ada dua, dan nomor yang pertama itu tulis pernyataan, dan yang kedua suatu masalah, ya, yaitu yang nomor dua ini gambar yang sudah kita diskusikan sebelumnya, itu menjelaskan dari poin A sampai I sebenarnya. Ini C ini tidak perlu, jadi sampai I. Dari sedangkan yang nomor 3 ya, itu sama persis yang caranya yang ada di pertemuan terakhir, pertemuan 7. Namun ada perbedaan di sini untuk case hubung delta, jadi bebannya itu bentuknya delta. Ya. Kalau di PowerPoint pembahasan materi pertemuan 7 itu untuk bentuk beban bintang atau Y. Jadi perbedaannya hanya di sini. Nah, untuk yang pertama, penjelasan tiap huruf, ya, yaitu yang A ini sudah jelas G, ya. G itu adalah generator dia yang mengenerate listrik dari berbagai sumber, jadi sumber energi terbarukan maupun tidak terbarukan. Nah, untuk yang D adalah gardu induk GI, jadi ada sebutan di sini GI, gardu induk. Ini untuk step up, jadi menaikkan tegangan untuk dikirim ke transmisi. Nah, sedangkan C adalah TT, yaitu transmisi tegangan tinggi. Jadi jaringan transmisi pastinya tegangan tinggi. Dan untuk yang D, ya, setelah transmisi baru di step down, yaitu D ini gardu induk sama, ya, untuk menurunkan tegangan yang akan siap dikirim ke jaringan distribusi. Ya. Nah, jaringan distribusi ada dua kelompok, yaitu TM dan TR, tegangan menengah, sama TR tegangan rendah. Kalau tegangan rendah ini udah langsung ke rumah-rumah. Ya. Kalau tegangan menengah ini masih ada probability, ya, pengiriman beban dengan kapasitas beban listrik yang berbeda, ya, berbeda kelompok. Jadi ada kelompok perumahan, perkantoran, ada bahkan industri. Nah, industri kan butuh listrik yang cukup tinggi, ya, jika dibandingkan dengan perumahan. Nah, di sini ada tegangan menengah, karena dari beban konsumen itu ada beberapa kelompok yang perbedaannya cukup signifikan. Dari E ini adalah TM, tegangan menengah jaringan distribusi, ya. Misalnya ini lambang ke atas ini udah jelas, ya, ada subtab ini, ya. Kalau distribusi itu lambangnya ini, ya, menara kecil. E dan GH yaitu gardu, dia ibarat sebagai penjembatan, ya, yaitu akan dikirim langsung, ya. Ini tegangan menengah langsung dikirim distribusikan ke pabrik atau kelompok industri atau dikirim ke perumahan. Nah, kalau di perumahan masih melewati gardu atau trafo lebih lanjut. Ya. Kalau ini kan industri pasti tegangannya menengah, kriterianya cukup tinggi untuk pasokan listrik yang dibutuhkan industri. Nah, ini sih ada pertigaan, ya, percabangan, ya. Cabangan untuk industri langsung tanpa ada trafo lebih lanjut, sedangkan di perumahan, perkantoran itu ada trafo lebih lanjut, tergantung kebutuhan di rumah masing-masing. Nah, F ini gardu untuk step down, ya, menggunakan tegangan menuju ke jaringan distribusi disebut dengan G ini, dan distribusi untuk tegangan rendah. Nah, jadi dari G ini nanti akan dikirim, jika akan dikirim ke rumah-rumah akan melewati trafo, ya, trafo step down, yaitu ketegangan 220 untuk perumahan di Indonesia. Nah, ini H trafo step down, ya. Setelah itu I adalah beban konsumen untuk skala perumahan.
dan perkantoran. Nah, ini ya, yang nomor 2 penjelasannya. Jadi ini ada 2 poin, ini 50, nomor 3 50, jadi ini 50 dibagi setiap 4. Misal hanya jawab A, udah tinggal 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ya. Sebetulnya bonus ya. Jadi perkatnya ini poinnya 50 bagi 10 yaitu 5. Ini hanya jawab 1, 5 ditambah bonusnya. Jadi 5. C kan nggak perlu ini ya, jawab dan seterusnya. Oke, itu yang nomor 2. Soal yang selanjutnya yaitu sebuah saluran distribusi untuk 3 fasa dengan tegangan diketahui yaitu 380 volt mensuplai beban listrik untuk beban tipe hubung delta. Jadi bentuknya delta dengan arus saluran, salurannya diketahui IL line atau saluran yaitu 10 ampere dengan faktor daya sebesar 0,91. Ini sebenarnya sama, angkanya bedanya hanya di poin A dan B ya. Kalau di contoh soal sebelumnya itu bentuknya Y atau bintang, di mana bentuk Y bintang itu yang sama adalah arusnya. Sedangkan bentuk delta yang sama adalah tegangannya, tegangan antara saluran atau line dengan tegangan pada tiap fasa di beban, sisi beban. Jadi sebelum yang poin A, yaitu mencari tegangan beban atau tegangan fasa, tiap fasa, kita cari dulu faktor dayanya, sudut faktor daya, yaitu faktor daya adalah cos theta sama dengan berapa? 0,91, sehingga theta sama dengan cos inverse dari 0,91 ketemunya 24,50 derajat. Nah, untuk tipe beban delta, itu tegangannya sama antara tegangan di saluran dan tegangan di beban tiap fasa, yaitu di sini saya tulis VP fasa sama dengan VL line itu saluran, yaitu 380 volt. Tuh. Nah, sedangkan arus bebannya yang berbeda ya. Kalau di soal bentuk Y itu cari VP itu sama dengan VL per akar 3, sedangkan untuk bentuk delta arusnya hubungannya yaitu arus fasa beban itu sama dengan arus saluran dibagi akar 3. Ini 10 ya, dibagi akar 3, jadi dikalikan sekawannya yaitu dikalikan 1 ya, 1 diganti dengan sekawannya 1/3 akar 3 dibagi akar 3 sehingga hilang di pembaginya yaitu jadi 10/3 akar 3 atau langsung dihitung dengan kalkulator ketemunya yaitu 5,77. Yang C yaitu daya aktif pada beban per fasa dan total daya aktif beban yaitu P1 fasa yaitu sama dengan VP ya, tegangan fasa tiap fasa dikalikan arus tiap fasa dikali cos theta. Ya, VP 380, IP-nya 5,77 atau 10/3 akar 3 dikali 0,91 ketemunya 1996 watt atau dijadikan kilo, jadi dibagi 1000 yaitu 1,996 dibulatkan jadi 2 kilowatt. Jadi total daya aktif pada beban, jadi total daya yang benar-benar diterima oleh beban, yang benar-benar diterima oleh kita sebagai konsumen itu adalah 3 kali. Jadi bedakan ya daya aktif dan reaktif ya. Kalau daya total itu daya yang dikirim oleh PLN. Jadi sebenarnya daya yang dikirim oleh PLN itu tidak sama dengan daya yang kita terima. Ya. Karena ada namanya daya reaktif. Jadi ada selisih daya itu yang namanya reaktif ya. Jadi ada daya timbal balik. Nah, dengan menggunakan 3 fasa itu ada 2 cara. Yang pertama yaitu daya 3 fasa sama dengan 3 dikali daya tiap fasa. Satu fasa yaitu 3 kali 1996 ketemunya 5989 watt atau 5,99 kilowatt. Atau dengan cara daya 3 fasa itu sama dengan akar 3 kali tegangan saluran line ya. Jadi kan sebenarnya daya ini kalau kita ini kan line ya, ini saja line saluran ya. Ini reaktifnya timbal baliknya. Itu ini daya total ini kan dibagi menjadi 3. Ini kan 3 fasa ya. Kalau tiap fasa ini kan ada 3 daya dibagi di drop menjadi 3 bagian. Menjadi tiap fasa. Misal ya, ini daya aktifnya 90 watt. Jadi daya yang diterima oleh beban aktif ya, kalau aktif jadi yaitu 90 bagi 3. Atau daya
total 3 fasa, kalau secara total ya selain kalau tidak diketahui daya tiap fasa, ya udah yaitu tegangan saluran line dikali arus line ya dikali dengan angka 3. Ketemunya itu daya total 3 fasa. Oke, lanjut lagi ya. Jadi akar 3 kali tegangan line atau saluran kali arus saluran dikali cos theta karena daya aktif ini ya. Yaitu akar 3 380 kali 10 kali 0,91 ketemunya 5,99 kW. Nah, 5989 ya kita bulatkan. Bagian yang D adalah daya reaktif pada beban tiap fasa dan total daya reaktif beban. Jadi yang pertama kita hitung dulu daya reaktif tiap fasa yaitu Vp kali IP, bedanya adalah di sin ya. Di trigonometrinya kalau reaktif itu sin, sedangkan reaktif itu cos. Jadi sin 24,50 derajat ketemunya ini ya. Ketemunya itu 910,89. Nah, ini kan kita versi Indonesia ya, koma sama pemisah tujuan itu jangan sampai kebalik. Kalau Indonesia ini koma, ini desimal ya koma. Ya. Kalau di versi internasional kan titik ya koma. Jadi 910,89 var yaitu tegangan ya. Ya, tegangan V ini tegangan, A ini adalah arus ya, ampere, voltase, ampere reaktif. Jadi untuk satuan daya reaktif berbeda ya, ada tambahan F yaitu var. Ya, dijadikan kilo dibagi dengan 1000 yaitu 0,91 kilo var volt ampere reaktif, sehingga total daya reaktif yang aktif ada beban dengan menggunakan diksen 3 fasa yaitu 3 dikalikan daya reaktif tiap fasa ketemunya 2,71 kW atau daya reaktif 3 fasa itu sama dengan angka 3 kali VL tegangan saluran kali arus saluran dikali sin theta. Dimasukkan kemudian 2,699 var. Ini harusnya ada perbedaan dikit ya. Ya wajar karena di sini ada pembulatan ya. Jadi ada perbedaan var sama dengan 2,71 kV ampere reaktif. Yang terakhir yaitu daya semu pada beban per fasa. Jadi ini kita hitung daya total yang namanya semu ya. Karena yang dikirim PLN itu misal 100 yang kita terima pasti tidak 100. Itu terima pasti kurang dari 100 karena dikurangi dengan daya reaktif yang akibat dari adanya saluran yang mengandung konduktor ya yang bersifat resistif ya. Jadi ada drop voltage atau drop tegangan. Jadi ada rugi-ruginya ya yang lepas. Ya. Ada semu jadi yaitu S tiap fasa sama dengan tegangan aktif tiap fasa ditambah J. Nah, J ini melambangkan komponen imajiner. Komponen yang imajiner yang kelihatan yang tidak kita terima reaktif. J satu fasa. Sehingga ini dalam bentuk rektangular ya, kita mencari ininya totalnya ya, antara komponen real dan reaktif yaitu sama dengan menggunakan hukum Pythagoras. Itu akar P kuadrat plus Q kuadrat 2 kuadrat plus 0,91 kuadrat ketemunya 2,24 kilo volt ampere. Ini satunya langsung kilo. Kenapa? Karena yang dimasukkan di dalam perhitungan ini ya untuk daya reaktif dan aktif itu udah satuan kilo. Nah, ini kilowatt, ini kilo volt ampere reaktif ya. Jadi langsung satuannya kilo. Jadi untuk total semu itu satuannya volt ampere VA. Jadi untuk membeda A-nya itu besar caps-lock-nya. Kalau reaktif itu A-nya kecil. Jadi ini VA untuk daya total. Makanya yang dihitung ya beban itu satuannya bukan watt ya. Satuannya adalah di PLN adalah VA. Jadi yaitu ini 2,24 kilo volt ampere atau kalau kita masukkan kilonya ya 2 kilo kuadrat ditambah 0,91 kilo kuadrat. Jadi kilo itu kan 1000 ya.
ribu ke satuan standar ya, kayak kilometer ke satuan standar sepanjang yaitu meter ya. Ini satuannya volt ampere, farad, dan watt. Jadi ini kilo itu mewakili dari 10 pangkat 3 atau 1000. Oke, jadi satuannya langsung ketemu 2,24 kilo volt ampere. Total daya semu pada beban dengan sistem 3 fasa ya tinggal dikalikan 3 untuk daya semu tiap fasa, yaitu ketemunya 0,6 kilo volt ampere, atau dengan cara memasukkan nilai tegangan saluran dan arus saluran ya. Kalau ini tanpa adanya sinkos ya, karena total daya, sehingga daya semu 3 fasa yaitu sama dengan akar 3 dikali VL kali WL ya, tentunya 6590 volt ampere sama dengan 6,6 kilo volt ampere. Jadi kalau ada salah satuan di sini, misal ya, di tegangan reaktif yaitu satuannya kilo volt ampere, sudah pasti salah ya. Ini ada pengurangan poin di sini. Makanya saya ada poin untuk satuan dan ada poin untuk cara dan ada poin jawaban benar. Jawaban salah ada pengurangan, satuan salah ada pengurangan lagi, apalagi cara yang salah ya udah nol. Baik, mungkin itu dulu untuk pembahasan dari sistem distribusi listrik ya. Klub ini masih uji saya untuk koreksi penilainya, masih ada kesempatan UAS dan tugas-tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.